Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang pruning yang benar dan apa itu pruning, lalu songgo berapa yang mesti kita lakukan. Nah teman-teman, namun sebelumnya akan saya disclaimer terlebih dahulu. Jadi apa yang saya sampaikan di sini adalah murni dari pengalaman pribadi saya hanya sekedar sharing. Semoga apa yang saya sharingkan ini ya bermanfaat untuk teman-teman sesama petani sawit, karena menurut saya permasalahan sawit dimanapun berada bagi para petani itu sama saja. Dan disinilah saya melakukan sharing sesuai dengan pengalaman yang sudah saya terapkan di kebun saya. Jadi teman-teman, kita ketahui terlebih dahulu pruning itu apa. Jadi pruning itu adalah proses pembuangan pelepah atau penunasan yang bertujuan yang pertama untuk sanitasi atau kebersihan batang itu sendiri. Yang kedua adalah untuk merangsang pertumbuhan tunas yang baru. Nah, itulah mengapa harus dilakukan pruning. Dan pruning yang benar teman-teman itu sebenarnya dilakukan setiap setiap panen itu harus melakukan penurunan pelepah juga. Namun nanti akan kita bahas songgo berapa yang harus kita lakukan dan mengapa harus melakukan songgo. Dan teman-teman, setelah kita tahu pruning, fungsi dari pruning itu sendiri, yaitu untuk sanitasi dan merangsang pertumbuhan pelepah baru. Dan hal inilah yang mendasari harus dilakukan pruning atau wajib dilakukan pruning bagi tanaman kelapa sawit. Dan ketika kita tidak melakukan pruning, tentunya teman-teman, yang pertama ya kebersihan batang tidak terjaga sehingga berpotensi menimbulkan jamur dan penyakit lainnya. Yang kedua itu melambatnya pertumbuhan tunas baru sehingga buah yang kita panen atau pertumbuhan buah atau munculnya buah juga itu akan berkurang karena ketiadaan pelepah baru. Jadi pruning memang harus kita lakukan. Dan rotasi pruning sudah saya jelaskan, seharusnya setiap kali kita memanen buah di atasnya, bawahnya harus dipruning sehingga kita tetap menjaga jumlah pelepah. Nah teman-teman, dari pruning ini erat hubungannya dengan songgo. Kalau kita di Indonesia, songgo itu harus dilakukan. Namun ada kabar berita yang beredar bahwa di negara tetangga kita, Malaysia, itu tidak melakukan pruning, tidak melakukan songgo atau hanya songgo satu. Jadi buah langsung pelepah seperti itu. Jadi ketika menurunkan buah juga menurunkan pelepah. Sebenarnya kok ada kontradiksi seperti ini? Ada perbedaan antara petani di Malaysia dengan petani di Indonesia, dan teorinya juga tentu sangat berbeda. Mengapa demikian? Nah teman-teman, kita kembali lagi ke teori yang awalnya dari pengertian pruning, bahwa fungsi pruning adalah menumbuhkan tunas yang baru. Jadi ketika kita melakukan pruning, maka tunas yang baru itu akan berpotensi tumbuh lebih cepat, sehingga nanti buahnya juga akan jauh lebih cepat. Dan hal tersebutlah yang dikejar oleh petani Malaysia. Namun teman-teman, ada hal yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan kejar pelepah atau melakukan hanya songgo satu atau over pruning. Hal yang harus kita perhatikan adalah bahwa kita harus benar-benar mencukupi nutrisi yang dibutuhkan oleh batang sawit kita, sehingga pelepah yang tumbuh baru itu memang benar-benar ternutrisi dengan baik. Namun ketika kita tidak melakukan pemberian pemupukan yang bagus atau pemupukan yang maksimal, tentunya kita sudah melakukan over pruning di bawah, namun pelepah yang di atas atau tunas baru yang di atas itu tidak tumbuh, sehingga sawit kita akan berpotensi kekurangan nutrisi dan bisa menyebabkan kematian seperti itu, hingga akhirnya sawit kita tidak produktif, dan tentu itu akan sangat merugikan bagi kita. Dan hal tersebutlah yang memang menjadi
kontradiksi antara kita dengan Malaysia. Tentunya kalian tinggal memilih mau over pruning atau memang melakukan songgo. Lalu songgo manakah yang sebaiknya kita lakukan? Nah teman-teman, songgo yang baik itu harus menyesuaikan umur. Ketika umur sawit kita masih di bawah 5 tahun, lakukanlah minimal songgo 2 atau songgo 3. Dan ketika sawit kita memang sudah berada di 7 tahun ke atas atau 8 tahun ke atas dan sudah melakukan pengegrekan, dan tentunya pada usia tersebut batang sawit kita sudah tidak membutuhkan lagi pembesaran batang atau pertumbuhan batangnya itu sudah maksimal, dan kita baru boleh melakukan songgo 1. Tentunya selain alasan nutrisi atau kebutuhan nutrisi yang sudah tercukupi atau kebutuhan pembesaran batang yang sudah tercukupi, faktor keamanan juga harus kita perhatikan teman-teman. Kalau memang sawit sudah tinggi, kalau kita masih melakukan songgo 2, songgo 3, tentu itu akan membahayakan bagi para pemanen, dan tentunya itu juga akan mempersulit dari proses pemanenan. Dan tentunya teman-teman, silahkan kalian pilih sendiri mau melakukan songgo atau melakukan over pruning. Yang pasti kalian harus benar-benar mengetahui konsekuensinya. Ketika kalian ingin melakukan over pruning, kalian harus memang benar-benar mencukupi nutrisinya sehingga tunas yang baru itu memang benar-benar dapat tumbuh dengan maksimal. Nah teman-teman, demikianlah sharing kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.